Kelahiran Pedang Iblis bab 431 Monster. Pesan Roy berisi informasi mendetail tentang kekuatan di dalam kapal. Sekte Chasing Demon sibuk mengatur teknik penyalinan di seluruh Nusantara. Jelas bahwa mereka akan memiliki kultivator peringkat heroik yang menyelidiki perbatasannya. Dengan aset manusia yang menempati pulau-pulau pinggiran dan yang heroik melindungi mereka dari ancaman apapun yang melampaui level mereka. Demon pengejar dapat sepenuhnya fokus pada teknik yang ditinggalkan oleh tuannya. Setidaknya, itulah yang bisa disimpulkan Nuh. Dia tidak begitu menyadari hal-hal itu, dia hanya mengira bahwa peristiwa itu terjadi saat dia mempertahankan pulau-pulau itu. Lagi pula, dia tidak bisa meminta konfirmasi kepada para tetua, tetapi rencana pertempurannya tampak sempurna untuk apa yang dia duga. Fakta bahwa tetua Iris atau orang lain dalam barisan heroik sedang mengawasi perbatasan kepulauan adalah konfirmasi lain dari hipotesis Nuh. Sekte tersebut mengamankan perbatasan sebelum bergerak menuju pulau-pulau pedalaman. 50 pembudidaya di peringkat ketiga, saya perlu meminta bantuan organisasi bawah tanah lainnya jika saya ingin menahan kerugian sekte. Nuh berpikir sambil merenungkan tentang pertempuran yang akan datang. Tetapi ada satu detail yang tidak sesuai dengan kekuatan yang terkandung di dalam kapal. Apa gunanya memiliki 2 pembudidaya peringkat 2 di antara begitu banyak pasukan yang kuat? Tetua dari sekte yang melihat kapal itu tidak menggambarkan fitur wajah para penyerbu, hanya tingkat kultivasi mereka. Namun, Nuh tahu bagaimana bangsa Utra bertindak. Keluarga bangsawan tidak mau melihat kekuatan mereka berkurang. Tentara yang kuat itu harus berasal dari aset manusia dinasti kerajaan. Menilai dari pengalaman saya saat ini, saya akan mengatakan bahwa keseluruhan keluarga kerajaan memiliki setidaknya 600 pembudidaya peringkat 3 antara tentara kerajaan dan kerajaan. Mungkin lebih. Mengambil seluruh kepulauan bukanlah masalah jika mereka menggunakan kekuatan penuh mereka, tetapi ini juga berlaku untuk 2 negara besar lainnya. Pikir Nuh. Dia hanya seorang kultivator peringkat 2 tunggal tanpa pengalaman. Ketika dia berada di negara Utra, dia tidak dapat memahami kekuatan yang dimiliki oleh setiap keluarga bangsawan. Namun, setelah melihat begitu banyak organisasi dan negara, dia dapat memahami banyak hal yang menyangkut masalah manusia. Menurut pendapatnya, kekuatan sekte Chasing Demon melampaui keluarga bangsawan berukuran besar di negara Utra. Sektenya telah menjadi salah satu organisasi terkuat di Nusantara selama bertahun-tahun. Masa damai yang lama dan akumulasi konstan. Akumulasi sumber daya yang diberikan oleh posisinya membuatnya tumbuh dengan cara yang tidak bisa diharapkan oleh keluarga bangsawan. Namun demikian, keluarga kerajaan adalah penguasa negara yang kuat. Royals telah mengumpulkan kekayaan dari seluruh negeri selama 2000 tahun. Mereka harus setidaknya 3 kali lebih kuat dari sekte Nuh. Meskipun kekuatan itu harus digunakan untuk mempertahankan kendali atas negara Utra, itu tidak dapat digunakan untuk kampanye luar negeri secara sembarangan. Juga, 2 pembudidaya peringkat 2 itu mencurigakan. Mereka tidak masuk akal di antara pasukan itu. Jika kekuatan ini seperti yang kupikirkan, maka ada pendekatan yang lebih baik untuk invasi mereka. Saat dia memikirkan hal itu, Nuh mengirimkan pesan mental terperinci melalui buku catatannya. 2 minggu berlalu dengan cepat. Di Pulau 207, sebuah kapal bertulis tiba dan 52 sosok dengan cepat melompat ke pantai. Pemandangan itu cukup aneh. 2 pembudidaya peringkat 2 mengenakan pakaian emas dan diikuti oleh 50 pembudidaya peringkat 3 berkerudung.
Errol dan Ruth memeriksa area tersebut sebelum berbalik ke arah para pembudidaya di belakang mereka. Mereka segera mengerti arti di balik isyarat itu dan beberapa dari mereka meninggalkan kelompok itu untuk memeriksa pulau-pulau yang tampaknya sunyi dengan pikiran mereka yang lebih kuat. Pulau 207 adalah salah satu pulau termiskin di Nusantara. Hanya beberapa pembudidaya peringkat 3 yang akan ditempatkan di sana untuk mempertahankannya selama waktu normal. Tentu saja, mereka akan ditemani oleh sejumlah pembudidaya peringkat 2 yang layak. Tetapi, pada saat itu, kelompok dari bangsa Utra hampir tidak dapat merasakan jejak kehidupan. Kemudian, langkah samar bergema di kejauhan. Kelompok dari bangsa Utra menoleh ke arah itu hanya untuk melihat seorang kultivator peringkat 3 dengan mata dingin berjalan ke arah mereka. Seketika mata Ruth dan Errol membelalak kaget. Mereka tahu bahwa Noah ada di Nusantara, tetapi detail tentang tingkat kultivasinya saling bertentangan. Setelah identitasnya sebagai iblis berkerudung dikonfirmasi, mereka yakin bahwa dia setidaknya harus berada dalam tahap cair dari peringkat kedua. Namun, yang muncul di depan mereka adalah seorang kultivator di peringkat ketiga. 28 tahun, pembudidaya peringkat 3, dia masih monster. Errol berkomentar lembut ketika dia melihat Noah mendekati kelompoknya. Dia tidak bisa tidak berpikir keras ketika dia menyadari betapa dia telah tumbuh. Namun keterkejutannya bahkan akan meningkat jika dia tahu bahwa Nuh telah berada di level itu selama 1 tahun. Aku mengerti bahwa Thaddeus tidak menyerah pada gagasan untuk membentuk pasukan rahasia. Tapi aku tidak melihat gunanya mengirim kalian berdua. Nuh berbicara. Nadanya yang tidak peduli tidak sesuai dengan situasi berbahaya. Ruth tidak diliputi oleh perasaan seperti Errol, dia bisa langsung mengerti bahwa ada sesuatu yang salah. Dia tidak terkejut bahwa Sarang mengetahui kedatangan mereka. Dia tidak pernah berharap untuk mencapai pulau-pulau itu tanpa diketahui, tetapi organisasi bawah tanah kepulauan tidak pernah berani menentang pasukan benua karena takut akan dampak dari negara-negara besar. Namun, target utama mereka muncul di depan mereka sendirian, jelas ada semacam jebakan yang menunggu mereka. Fans, kembalilah bersama kami. Kamu tahu terlalu banyak. Kami adalah peringatan terakhir sebelum keluarga kerajaan mengirim pembudidaya peringkat heroik mengejarmu. Kamu tidak bisa berharap untuk melarikan diri dari mereka. Errol berbicara, jelas dari nadanya bahwa dia masih peduli dengan rekannya yang telah menyelesaikan ujian di warisan kerajaan. Posisinya di pasukan kerajaan sebagian besar disebabkan oleh apa yang berhasil diselamatkan Nuh di sana. Kamu bukan yang terakhir tapi peringatan pertama. Sebenarnya Royals tidak mengetahui posisiku sampai sekarang. Juga, namaku Noah, kupikir kamu akan menyadarinya sekarang. Nuh mengangkat bahu saat dia menjawab, ancaman para pembudidaya dalam barisan heroik yang mengejarnya sepertinya tidak mengganggunya sama sekali. Kalau begitu, Noah Balvan, apakah kamu siap ditangkap dan dibawa pulang untuk menjawab kejahatanmu? Ruth maju selangkah saat dia mengucapkan kata-kata itu, tangannya terangkat. Siap memberi isyarat kepada pasukan di belakangnya untuk menyerang. Kelahiran Pedang Iblis bab 432 Penatua. Nuh menatap Ruth, dia hanya anak naif ketika dia menyelamatkannya di ujian masuk. Sekarang, dia mengancamnya dengan kekuatan yang melampaui satu set manusia dari organisasi yang lebih lemah di Nusantara. Dia hanya bisa menghela nafas ketika menyadari berapa banyak waktu telah berlalu. Namun, tatapannya tidak berlama-lama di sampingnya, itu dengan cepat pergi ke penjahat berkerudung di belakangnya. Katakan padaku, apakah kamu ingin dibebaskan? Kata-kata Nuh bergema di pantai.
ekspresi bingung muncul pada para penjahat. Nuh tidak bisa melihat wajah mereka, tetapi dia tahu bahwa kata dia menyebabkan efek yang diinginkan. Bagaimanapun, dia pernah seperti mereka, seorang penjahat yang dipaksa melakukan pekerjaan kotor untuk keluarga kerajaan untuk mendapatkan sumber daya budidaya. Namun, dia juga tahu bahwa situasi mereka berbeda darinya. Nuh tidak bersumpah saat itu karena warisan kerajaan, tetapi para pembudidaya itu kemungkinan besar terikat oleh beberapa batasan. Tidak akan ada alasan untuk mengirim 2 pembudidaya peringkat 2 untuk memimpin mereka jika tidak. Nuh yakin bahwa mereka telah membuat perjanjian dengan royals. Apa yang kamu katakan? Apakah kamu berpikir bahwa orang seperti kamu akan dapat melangsungkan sumpah guru? Ruth berbicara, membenarkan dugaan Nuh saat matanya menajam. Situasinya terlalu aneh, dia tidak memiliki perasaan yang baik tentang itu. Nuh datang sendirian, pasti ada semacam jebakan yang diletakkan di suatu tempat. Padahal, dia tidak akan pernah mengantisipasi jebakan itu datang dari langit. Udara tiba-tiba terasa membeku. Ombak yang menerjang pantai seakan melunakkan serangan mereka ke daratan. Sesosok turun dengan lambat dari langit. Mustahil melewatkan kedatangan kultivator itu. Dunia sendiri tampaknya mewaspadai kehadirannya. Ruth dan kelompoknya menatap pria yang turun dari langit dengan ketakutan. Mata hijaunya yang tajam tertuju pada mereka saat rambut abu-abunya yang panjang berkibar tertiup angin. Dia mengenakan jubah hitam sederhana dengan lengan besar. Pembudidaya memiliki penampilan pria parubaya, tetapi kulitnya memancarkan cahayanya sendiri. Tatapan pria itu kemudian beralih ke pria yang tampak muda itu membungkuk ke arahnya. Nuh segera membuat gerakan sopan untuk menyambut kultivator peringkat heroik. Permintaanmu layak, sumpah mereka tidak dibuat untuk melawan pembudidaya peringkat heroik. Nuh tidak mengangkat kepalanya, dia hanya membatasi dirinya untuk berbicara beberapa patah kata. Tolong, Penatua. Penatua itu tanpa ekspresi, seolah-olah dia sedang berjalan-jalan alih-alih menghadapi 50 pembudidaya peringkat 3. Dia mengambil bola dari cincin luar angkasanya dan menyuntikkan nafas di dalamnya. Bola itu mulai bersinar, cahayanya menyinari kelompok Ruth, membuat rune emas muncul di tubuh para penjahat. Rune berkedip-kedip, mereka tampak menderita di bawah cahaya bola itu. Tetapi tidak banyak yang bisa mereka lakukan. Rune perlahan mulai pecah, berubah menjadi debu keemasan yang kemudian tersapu angin. Prosesnya tidak menyakitkan bagi para penjahat. Mereka jatuh ke tanah atau memuntahkan darah saat cahaya menghancurkan setiap jejak sumpah yang mereka miliki dengan keluarga kerajaan. Kehancuran mereka secara alami menyebabkan serangan balik terjadi di tubuh mereka. Cahaya benar-benar menghapus sumpah sebelum bola berhenti bersinar dan Penatua menyimpannya kembali di cincinnya. Terima kasih banyak, Tetua. Kepala Nuh masih menunduk saat dia berbicara, dia tidak pernah mengangkatnya selama seluruh proses. Dia telah meminta bantuan seorang kultivator peringkat heroik dari sektenya untuk menangani masalah itu, tetapi dia tidak tahu seberapa baik permintaannya diterima. Dia tidak tahu apakah sesepuh marah karena dia diminta untuk menangani masalah manusia. Dia lebih suka bermain aman sampai dia pergi. Tetua itu tampaknya tidak mempermasalahkannya sama sekali. Dia pergi begitu saja setelah Nuh berbicara, menghilang di langit setelah dia mengambil satu langkah. Baru saat itulah Nuh mengangkat kepalanya, dia menghela nafas dalam hati ketika dia mengerti bahwa rencananya telah berhasil. Tatapannya kembali ke kelompok dari negara Utra. Ruth dan Errol memiliki ekspresi ketakutan saat mereka melihat sosok berkerudung di belakang mereka di tanah dan terluka.
Menghapus sumpah adalah prosedur yang berbahaya, itu normal bagi mereka untuk menderita cedera yang relatif berat. Bergerak. Ruth mendengar suara Nuh di belakang punggungnya, dia berbalik hanya untuk melihat sepasang mata sedingin es tertuju padanya dari jarak dekat. Tingkat kultivasinya terlalu rendah, dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan membuat jalan ketika Nuh memerintahkannya. Nuh mendekati kelompok penjahat dan berpidato ketika dia yakin bahwa masing-masing dari mereka mendengarkan. Aku menghapus sumpah yang mengikatmu pada keluarga kerajaan, sekarang kamu bebas untuk bertindak sesukamu. Nuh merasakan serangkaian tatapan tertuju padanya, dia tahu bahwa dia sedang diperiksa oleh para penjahat. Namun, kamu masih diinginkan. Aku tahu bahwa kalian semua menyadari perjuangan para pembudidaya tunggal, dukungan dari organisasi yang kuat diperlukan untuk mencapai peringkat heroik, bakat saja tidak dapat membuka jalan itu. Tatapan berhenti menyelidiki kekuatannya dan sedikit melunak, para penjahat mulai memahami arti di balik kata-kata Nuh. Kamu mungkin mengenalku. Aku pernah digunakan seperti kamu untuk melakukan pekerjaan kotor untuk Royals karena aku kekurangan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengejar kekuasaan. Namun, sekarang, aku dapat meminta bantuan para pembudidaya heroik dari organisasiku. Aku tidak ingin membunuh atau memaksamu, kekuatanmu sangat berharga untuk organisasiku saat ini. Bergabunglah denganku dan aku berjanji pertumbuhanmu tidak akan pernah terhambat. Nuh berhenti berbicara dan menunggu reaksi mereka. Dia tidak takut mereka akan menyerangnya, mereka baru saja melihat seorang penatua membantunya dengan beberapa masalah manusia. Juga, kata-katanya tepat sasaran. Di negara Utra, sebagian besar pembudidaya di jajaran manusia mengenal Nuh, terutama yang tidak memiliki garis keturunan bangsawan. Nuh adalah bajingan yang berhasil lolos dari larangan tidak hanya dari keluarganya tetapi juga dari para pemimpin bangsa. Karakter seperti itu dikagumi oleh mereka yang mengalami nasib yang sama. Mereka ingin menjadi seperti dia dan melarikan diri begitu saja di mana bakat mereka tidak akan dibatasi. Mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa Noah Balvan akan menjadi orang yang menawarkan kesempatan itu kepada mereka. Nuh jelas seorang kultivator peringkat 3, dia tidak mungkin dibatasi selama perjalanan kultivasinya untuk mencapai level itu secepat ini. Sedikit demi sedikit, para penjahat mengumpulkan kekuatan mereka dan berdiri. Satu demi satu, mereka mulai menyerang ke arah Nuh. Kelahiran Pedang Iblis Bab 433 Ancaman. Nuh menyaksikan pemandangan itu dengan mata dingin, melihat 50 pembudidaya peringkat 3 untuk mengarahkannya tidak memberinya kebahagiaan atau kegembiraan. Dia hanya senang bahwa rencananya telah berhasil. Kurasa mereka menyadari pentingnya memiliki fondasi yang lebih kuat. Nuh berpikir tetapi dia tidak mengacu pada penjahat di depannya, pikirannya tertuju pada para tetua sektenya. Ketika seorang kultivator peringkat heroik bergabung di medan perang, semua aset manusia menjadi tidak berdaya. Perbedaan kekuatan yang begitu besar, dan berpikir bahwa ada elit di antara mereka. 50 pembudidaya peringkat 3 sudah cukup untuk memberikan pukulan besar pada yayasan sekte, terutama setelah dilemahkan oleh dimensi terpisah dan mengejar penaklukan kepulauan. Namun, begitu seorang penatua tiba, 50 pembudidaya itu ditangani dengan cara terbaik, dengan membuat mereka beralih faksi. Nuh percaya bahwa, jika situasi sekte saat ini tidak begitu lemah, para tetua tidak akan pernah menerima permintaannya. Namun, karena kekurangan tenaga dan kampanye, mereka akhirnya setuju untuk membantunya. Bagaimanapun, para tetua sibuk mengendalikan batas kepulauan,
mereka harus menyerahkan urusan manusia kepada Nuh. Juga, para penjahat dari bangsa Utra berbeda dari kapten sekte tersebut. Mereka memiliki pertempuran yang tinggi karena status mereka, tetapi mereka kekurangan sumber daya dan teknik untuk mengungkapkan potensi mereka. Itulah kutukan dari para pembudidaya tunggal. Menambah jumlah mereka ke sekte akan meningkatkan kekuatannya dengan margin yang besar dan menciptakan fondasi yang lebih stabil. Mereka juga akan mengurangi kerugian yang diderita dalam dimensi tersebut. Mungkin, para tetua bersedia membantuku karena aku tidak meminta mereka untuk bertarung. Nuh menilai kemungkinan itu juga. Penggarap peringkat heroik memiliki harga diri mereka. Mereka tidak akan mudah diperintah dan digunakan sebagai pion. Maaf mereka untuk menangani penyerbu akan menjadi terlalu tidak sopan. Tapi Nuh hanya meminta mereka untuk menangani sumpah, bagaimanapun dia tidak dalam bahaya, persyaratannya dengan chasing demon tidak mencakup situasi itu. Adapun para elit di antara mereka yang berada di jajaran heroik, Nuh merujuk pada mereka yang telah menciptakan teknik budidaya mereka. Melihat betapa kuatnya sesepuh membuatnya semakin bertekad untuk memulai jalannya sendiri sebelum mencapai peringkat keempat. Dia tidak akan rela memilih jalan yang membawa hasil yang lebih lemah. Sebuah buku catatan tertulis muncul di tangannya. Nuh mengirim pesan sederhana kepada Roy sebelum berbicara kepada orang banyak yang membungkuk. Dan Penatua sedang menunggumu di sisi lain pulau, dia akan mengurus perekrutanmu. Aku akan menangani keduanya. Para penjahat mengangkat kepala mereka dan merasa sedikit ragu ketika mendengar kata tetua. Mereka tidak mungkin tahu bahwa Nuh sedang berbicara tentang seorang kultivator manusia. Namun, mereka dengan cepat menerima perintah itu dan meninggalkan pantai, tidak peduli dengan permohonan keras Ruth. Di mana Anda pikir Anda akan pergi? Dinasti kerajaan tidak akan membiarkanmu pergi. Aku akan melupakan apa yang telah terjadi jika kamu kembali sekarang. Permohonan putus asa Ruth tidak dapat memengaruhi para penjahat dan dia tanpa daya menyaksikan mereka meninggalkan pantai. Mereka baru saja dibebaskan dari kendali Royals dan ditawari kesempatan yang bahkan diterima oleh penjahat terkenal Noah Balvan. Tidak ada kemungkinan mereka akan kembali ke negara Utra sekarang. Errol terdiam, dia kehilangan harapan setelah tetua itu menunjukkan dirinya dan hanya menunggu Nuh untuk memutuskan nasibnya. Dia dan Ruth hanya pembudidaya peringkat 2 sementara Nuh berada di peringkat ketiga dan mendapat dukungan dari seluruh organisasi, mereka sepenuhnya berada dalam genggamannya. Biasanya, saya hanya akan membunuh kalian berdua, saya tidak terlalu suka melihat kultivator berhak yang satu-satunya pahala berasal dari hak kesulungan mereka. Anda hanya membuang-buang sumber daya kultivasi. Nuh berbicara dengan dingin, tatapannya tertuju pada Ruth, dia telah diasuh karena bakatnya dalam metode attunement tetapi dia tidak mengumpulkan jasa lainnya. Errol berbeda, dia pernah bertarung berdampingan dengan Noah di warisan kerajaan, Noah tahu bahwa dia lebih mirip dengannya daripada bangsawan lainnya. Namun, saya punya pesan untuk Tades dan Royals pada umumnya. Errol melihat harapan untuk pertama kalinya ketika Nuh menyuarakan kata-kata itu. Dia memiliki harapan untuk melarikan diri dari situasi itu hidup-hidup. Kamu pikir kamu ini siapa? Apa yang bisa kamu katakan pada Mas Ruth mulai mengeluh? Dia memiliki pengalaman kehidupan nyata yang lebih sedikit daripada Errol dan dia belum pernah mengalami kehilangan seperti itu sebelumnya. Kondisi mentalnya tidak memungkinkan dia untuk memahami bahwa dia sama sekali tidak berdaya dalam situasi itu. Kata-katanya, bagaimanapun, diinterupsi oleh tamparan Nuh, darah keluar dari mulutnya saat beberapa gigi terbang.
Kemudian, Noah berjalan ke arahnya dan menjambak rambutnya, mengangkatnya ke udara saat bola mentalnya menekan pikirannya. Kau harus memberitahu keluarga kerajaan bahwa jika mereka mengejarku, tidak hanya kekaisaran sandal, tetapi semua negara di dekat negara Nerere akan diberitahu tentang warisan kerajaan. Ekspresi Ruth membeku ketika dia mendengar itu. Informasi tentang Royal Inheritance adalah alasan di balik misi mereka. Namun, Nuh langsung menggunakan informasi itu untuk keuntungannya, mengancam akan mengungkapkannya kepada semua musuh bangsa Utra. Nuh melihat perubahan dalam ekspresinya dan mengangguk dalam hati, dia tahu bahwa mereka akan menganggapnya serius mulai sekarang. Dia telah memberitahu sektenya tentang warisan kerajaan ketika dia meminta bantuan para tetua. Sekte iblis pengejar terlalu sibuk dengan penaklukan Nusantara dan terlalu jauh dari negara Nerere untuk tertarik pada warisan. Nuh melempar Ruth ke tanah dekat kapal dan merentangkan tangannya seolah menunggu sesuatu sebelum berbicara lagi. Beri aku semua barangmu, toh itu sia-sia untukmu. Oh, aku melihat jubahmu adalah barang bertulisan, aku akan mengambilnya juga. Ruth ingin mengeluh tetapi tatapan Nuh sepertinya menggali lubang di lingkungan mentalnya saat dia memandangnya, nalurinya menyuruhnya melakukan apa yang dia katakan. Dia menerima bahwa situasinya nyata hanya ketika dia melihat bahwa Errol menundukkan kepalanya dan perlahan mulai menanggalkan jubahnya. Kelahiran Pedang Iblis bab 434 wajah. Nuh memperhatikan kedua sosok telanjang itu melompat kembali ke kapal bertulisan sebelum mengalihkan pandangannya. Dia memiliki cincin ruang dan jubah mereka di satu tangan. Yang harus dia lakukan hanyalah berharap bahwa ancamannya akan dapat mengulur waktu. Nuh tahu bahwa Royals tidak akan pernah melepaskannya. Informasi yang dia pegang dapat mengubah citra publik mereka. Membuat banyak keluarga bangsawan bergabung dengan penyebab alih-alih mendukung mereka. Juga, masalah tentang warisan kerajaan bisa sangat baik membawa perang pada mereka. Mungkin negara-negara lain di bawah pengaruh mereka tidak akan berani menantang mereka untuk warisan tetapi kekaisaran tidak akan melepaskan kesempatan yang begitu menguntungkan. Warisan kemungkinan besar berisi akumulasi lengkap dari keluarga kerajaan sebelumnya, tanah warisan didirikan sebelum dicopot. Tidak ada alasan untuk menahan beberapa sumber daya seperti yang telah dilakukan oleh iblis ilahi. Kekayaan yang terkandung di sana mungkin melebihi yang diambil oleh Nuh. Keluarga Elbas jelas ingin merahasiakan informasi itu. Keluarga kerajaan saat ini bekerja seperti organisasi lain, memiliki faksi dan pihak. Mereka tidak selalu memiliki pendapat yang sama dalam hal ini. Itu sebabnya Nuh cukup yakin bahwa ancamannya akan membuatnya lolos untuk beberapa waktu. Perlu sedikit waktu sebelum Royals memutuskan bagaimana menanganinya. Nuh pergi ke sisi lain pulau, tempat dia mengirim para penjahat sebelumnya. Dia segera menemukan Roy dan kelompok 50 pembudidaya peringkat 3, beberapa seringai muncul di wajah mereka yang sekarang tidak tertutup ketika mereka melihat jubah di tangannya. Pangeran, ini akan menjadi dorongan besar bagi kekuatan kita. Kita hampir sepenuhnya pulih dari kerugian di dimensi terpisah. Roy dengan bersemangat berbicara ketika dia melihat Noah. Yang terakhir hanya mengangguk ketika dia menjatuhkan barang-barang Ruth dan Errol di sebelahnya. Tatapan panas tertuju padanya, para penjahat tidak bisa tidak mengagumi Nuh bahkan lebih ketika mereka mengetahui tentang posisinya di sekte. Bagaimana kamu tahu bahwa mereka akan berpindah pihak? Yah, meyakinkan para tetua untuk membantumu dalam masalah ini sudah merupakan prestasi yang luar biasa. Roy terus berbicara. Dia tidak bisa menahan diri saat melihat aset manusia dari sekte tersebut tiba-tiba menjadi lebih kuat.
Penjahat saling memahami. Pastikan untuk menempatkan mereka di pulau berharga setelah kamu selesai dengan perkenalan. Nuh dengan gamblang menjelaskan sebelum berangkat ke matriks teleportasi yang akan membawanya kembali ke pulau tempatnya ditunjuk. Setelah mendapatkan warisan, sekte tersebut telah menetapkan serangkaian misi khusus yang terkait dengan manfaat yang terkumpul dalam perang. Dengan cara itu, para pembudidaya dengan kecakapan pertempuran tertinggi akan tumbuh lebih kuat sementara yang lemah akan dipaksa untuk fokus pada kekuatan mereka jika mereka ingin mendapatkan keuntungan tersebut. Metode itu biasa terlihat dalam organisasi yang terlibat dalam perang. Itu adalah cara untuk memotivasi para kapten dan murid sambil memberi penghargaan kepada mereka yang layak. Tentu saja, sistem hadiah yang baru tidak mempedulikan Nuh, dia bisa saja meminta apapun yang dia inginkan dari inventaris. Kabar kekalahan kapal dari bangsa Utra dengan cepat tersebar di benua itu. Jelas bagi 3 negara besar bahwa sarang telah berhenti bersembunyi sekarang dan secara aktif menentang domain benua. Spesifik dari invasi yang gagal disembunyikan oleh Royals. Mereka hanya kehilangan penjahat, pasukan mereka di tempat terbuka tidak terpengaruh sehingga mudah untuk menutupi invasi itu sebagai misi penyelidikan sederhana. Wajah adalah sesuatu yang harus mereka pertahankan karena status mereka yang aneh. Mereka tidak bisa menunjukkan tanda-tanda kelemahan pada kekaisaran dan keluarga bangsawan yang berafiliasi dengan penyebab. Namun, mengetahui bahwa sarang secara terbuka menentang benua memaksa 3 negara besar untuk mengambil tindakan. Mereka dapat menutup mata selama organisasi hukum mengirim sumber daya yang berharga kembali ke benua tetapi mereka tidak dapat mentolerir seseorang yang secara langsung menentang kekuasaan mereka. Kapal-kapal yang berisi kekuatan mengancam berlayar dari benua ke arah Kepulauan Coral. Rumor mengatakan bahwa bahkan beberapa kultivator heroik ada di antara mereka. Nuh tidak peduli dengan mereka yang berada di jajaran heroik, mereka diserahkan kepada para tetua sektenya dan aset heroik dari organisasi bawah tanah lainnya. Namun, beberapa persiapan harus dilakukan untuk masuk gelombang dari pembudidaya peringkat 3 yang datang untuk merebut kembali pulau-pulau pinggiran. Yang paling mengganggu Nuh adalah dia tidak tahu kapan teknik penyalinan akan selesai. Yang bisa dia lakukan hanyalah bertahan sampai iblis pengejar menyelesaikan tugas itu. Setelah teknik penyalinan selesai, kepulauan itu akan menjadi tidak dapat ditembus oleh pasukan di bawah barisan heroik. Hanya menyisakan pulau-pulau internal yang tersisa sebelum Hiv dapat mengumumkan kekuatannya kepada dunia. Hampir semua organisasi di bawah tanah memihak kita sekarang, kita seharusnya bisa mempertahankan pulau setidaknya untuk beberapa bulan. Saya ingin tahu apakah itu cukup. Nuh berpikir ketika dia berkultivasi di dalam kastil, tempat pelatihannya berada. Dia tidak pernah berhenti berkultivasi, kapal-kapal itu akan memakan waktu beberapa bulan untuk tiba. Waktu itu tidak cukup bagi Nuh untuk meningkatkan kekuatannya secara drastis tetapi masih bisa meningkatkan fondasinya. Selain itu, pikirannya meningkat dengan cepat. Pelaksanaan terus-menerus dari teknik deduksi ilahi memaksa lautan kesadarannya untuk bekerja dengan kecepatan penuh, semakin meningkatkan kecepatan latihannya. Sangat disayangkan meski deduksinya belum berhasil memberikan hasil yang memuaskan, berkat nafas yang biasanya Noah duduki perlahan-lahan melihat ukurannya berkurang. Nuh tidak keberatan kehilangan berkah nafasnya jika dia diberi teknik kultivasi peringkat 4, toh mineralnya akan segera menjadi tidak berguna. Namun, dia agak khawatir bahwa mineralnya tidak akan cukup baginya untuk menciptakan sesuatu.
Dia mulai bertanya-tanya apakah dia harus meminta lebih banyak bread dari sekte atau hanya menunggu pikirannya mencapai peringkat heroik. Namun demikian, perang segera terjadi, memaksanya untuk fokus pada sumber peningkatan yang lebih utama daripada eksperimennya. Dalam waktu lebih dari 2 bulan, kapal-kapal dari benua itu mencapai Kepulauan Coral. Kelahiran Pedang Iblis bab 435 invasi. Nuh membaca laporan yang dikirim oleh Roy dan mengerutkan kening. Kapal-kapal yang datang dari benua sangat banyak. Para tetua yang mengendalikan perimeter Nusantara dapat menemukan lebih dari 50 kapal. Yang lebih buruk adalah mereka tidak dapat mengetahui kekuatan pasti yang terkandung di dalamnya. Jelas bahwa benua telah mengirim bahkan para pembudidaya heroik yang mampu memblokir metode investigasi para tetua. Para pembudidaya heroik bukan masalah saya, tetapi ada 50 kapal. Saya dapat mengharapkan lebih dari 2000 pembudidaya jatuh di pulau kita. Juga, saya tidak bisa mengabaikan para pembudidaya dari organisasi hukum di pulau-pulau pedalaman. Nuh berpikir ketika dia meninjau kembali apa yang dia ketahui tentang situasi saat ini. Merebut pulau-pulau pinggiran itu mudah, tetapi mengelola untuk mempertahankan kendali atas pulau-pulau itu sulit, terutama karena benua itu telah memutuskan untuk mengirim bala bantuan yang nyata. Organisasi bawah tanah dikepung, mereka harus mempertahankan dua sisi sementara musuh hanya harus menyerang ke depan, mereka jelas berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Secara umum, tindakan terbaik untuk taktik pertempuran adalah merebut pulau-pulau tengah dan perlahan-lahan berkembang. Tidak mungkin untuk mengisolasi organisasi bawah tanah karena mereka memiliki terlalu banyak kontak di setiap pulau. Namun, bahkan taktik itu pada akhirnya akan gagal karena benua itu dapat dengan mudah membanjiri kepulauan dengan jumlah mereka yang lebih banyak. Bangsa Utra dan Papral akan merasa lebih sulit untuk mengumpulkan pasukan yang diperlukan untuk tugas itu karena ancaman kekaisaran membutuhkan sebagian besar kekuatan mereka untuk tetap berada di dalam negara. Juga, sistem politik mereka tidak memungkinkan mereka untuk mengumpulkan banyak aset. Pembudidaya yang kuat dari kedua negara terbagi antara banyak sekte dan keluarga bangsawan. Royals dan Dewan tidak dapat memaksa mereka untuk menyerahkan terlalu banyak. Aktiva. Kekaisaran Sandal berbeda. Kekaisaran adalah negara yang terus berkembang yang mendasarkan ekonominya pada perang dan budak. Dengan dewa yang memimpin, kekaisaran dapat mengumpulkan semua tentaranya di bawah satu panji dan menangani mereka sesuai keinginan. Alasan mengapa kekaisaran adalah kekuatan terkuat di benua itu bukan hanya karena Tuhan tetapi juga karena kekuatan kohesifnya. Aku ingin tahu metode apa yang harus dilakukan oleh dua negara lain untuk berurusan dengan dewa kerajaan. Mungkin dewa memiliki semacam kelemahan karena situasinya yang aneh. Nuh tidak bisa tidak memikirkan kata-kata Divine Demon dan benua secara keseluruhan. Dia tahu bahwa jika dia adalah makhluk ilahi yang siap menaklukkan benua, dia hanya akan mendatangkan malapetaka di mana-mana, tidak peduli pada level musuh-musuhnya. Namun, para pembudidaya jarang bertarung melawan mereka yang berada di peringkat yang berbeda, terutama ketika mempertimbangkan pembudidaya manusia dan heroik. Kecuali jika ada masalah pribadi atau seseorang yang secara langsung menyinggung mereka, kultivator heroik tidak akan peduli dengan dunia manusia. Tatapan mereka tertuju ke langit, pada barisan di atas mereka, mereka tidak punya waktu untuk menyia-nyiakan semut yang ada di mata para pembudidaya manusia. Itu juga masalah wajah tetapi alasan utama mengapa pembudidaya heroik atau di atasnya membiarkan pembudidaya manusia menangani masalah manusia adalah karena mereka mewakili fondasi organisasi mana.
aset manusia yang kuat akan menghasilkan lebih banyak pembudidaya di jajaran heroik yang pada akhirnya bisa menjadi dewa. Satu-satunya cara untuk memalsukan pembudidaya manusia adalah melalui pertempuran dan perjuangan. Mereka tidak akan pernah selamat dari kesengsaraan jika mereka tidak memiliki tekad dan kemauan yang tepat. Alasan-alasan itu hanya berhasil untuk organisasi pembudidaya tunggal dapat bertindak sesuka mereka dan tidak peduli tentang hal-hal seperti kesombongan. Nuh adalah pangeran iblis dari sekte pengejar iblis, tetapi di dalam dia masih satu-satunya kultivator yang siap melakukan apa saja untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya. Dia tidak berkedip memikirkan menggunakan penatua untuk menangani para penjahat dari bangsa Utra bagaimanapun juga. Sebuah pesan datang melalui buku catatannya. Itu menjelaskan rencana yang dibuat oleh para tetua untuk invasi yang akan datang. Menurut kata-kata mereka, teknik penyalinan hampir sepenuhnya diatur. Nuh hanya perlu mempertahankan kendali atas pulau-pulau itu dan pertempuran pada akhirnya akan dimenangkan. Apa yang membuatnya menghela nafas lega adalah bahwa rencana itu melibatkan semua organisasi bawah tanah di Nusantara. Tampaknya semacam kesepakatan telah dibuat antara berbagai cabang HIV. Front persatuan lebih kuat daripada banyak front yang jarang. HIV akhirnya bertarung bersama melawan kekuatan benua. Nuh tidak membuang waktu, dia mendapat perintah dan kapal sudah mendekati pantai. Banyak persiapan harus dilakukan. Halaman-halaman buku catatannya terus berputar. Nuh mengirim serangkaian pesan mental saat dia keluar dari area pelatihannya. Rencana para tetua melibatkan formasi, jebakan, dan bahkan penggunaan banyak pembudidaya peringkat 1 sebagai umpan meriam. Semua itu harus diatur dalam 1 minggu. Nuh mengirim perintah kepada siapapun yang terlibat dalam rencana tersebut dan mulai membantu persiapan. Pulau-pulau pinggiran tampaknya penuh dengan kehidupan karena semua organisasi yang menduduki mereka mulai bekerja pada pertahanan untuk serangan yang datang. Nuh dengan rela mulai memalsukan ketidakstabilan dan ledakan tersembunyi baru untuk menambah jebakan. Dia bekerja dalam kontak dekat dengan KT untuk mengatur formasi peledak sebanyak mungkin. KT adalah pemimpin faksi yang menangani matriks teleportasi. Dia segera dapat memodifikasi beberapa formasi pertahanan yang dia tahu untuk bekerja sama dengan senjata sekali pakai Nuh. Minggu berlalu dengan cepat. Pada pagi hari ke-8, kesunyian yang mencekam memenuhi pantai ungu pulau-pulau pinggiran. Banyak kapal terlihat berlabuh di atasnya. Armada itu terbagi menjadi 3 kelompok, masing-masing mewakili negara besar. Ketiga kelompok kapal ini mendekati 3 pulau berharga yang berbeda. Mereka akan menyerahkan yang kurang penting kepada kekuatan organisasi hukum. Kemudian, sekelompok pembudidaya dari berbagai kekuatan melompat dari kapal, mendarat di pantai yang diterangi oleh cahaya ungu. Para penyerbu mewaspadai lingkungan mereka. Fakta bahwa mereka tidak dapat melihat siapapun yang terlihat adalah tanda yang jelas bahwa ada jebakan di suatu tempat. Seakan menjawab pikiran mereka. Garis-garis bersinar muncul di medan berpasir segera setelah pasukan mengambil langkah pertama. Mereka tidak dapat bereaksi karena ledakan segera mengikuti aktivasi formasi. Menelan mereka dengan serangkaian paku yang berasap. Kelahiran Pedang Iblis bab 436 mengisi. Lusinan pembudidaya peringkat 2 tewas dalam sekejap. Ledakan bergema di berbagai medan perang yang telah memilih benua untuk diserbu. Semburan paku yang mengamuk menembus pertahanan pembudidaya peringkat 2 yang digunakan sebagai umpan meriam. Mereka tidak dapat melakukan apa-apa terhadap senjata Nuh yang meningkat. Serangkaian mengikuti serangan ledakan, para pembudidaya organisasi bawah tanah menyergap tentara benua pada saat tak berdaya itu.
Nuh berada di sebuah pulau yang diserang oleh pasukan kekaisaran. Pemberontakan sandal adalah orang yang mengirim lebih banyak pasukan, jadi tugas Nuh sebagai pangeran iblis untuk mencegat mereka. Kami hanya memiliki sekitar 80 pembudidaya peringkat 3 di sini. Saya perlu fokus untuk mengurangi jumlah mereka yang berada di peringkat kedua sehingga kami dapat mengalahkan mereka. Nuh menatap medan perang dari tempat persembunyiannya di atas sebuah bangunan. Pagi itu jadi dia tidak bisa menggunakan mantra penutup gelap, tapi lapisan energi mental di sekitar sosoknya berhasil membuatnya tersembunyi bahkan dari inspeksi pembudidaya peringkat 3 yang masih di. Ada terlalu banyak pembudidaya yang bersembunyi di bangunan dekat pantai, akan sulit menemukan Nuh karena dia belum bergerak. Lebih banyak petarung yang melompat dari kapal, bertahan lebih mudah daripada menyerang. Kekaisaran telah memperkirakan bahwa serangan pertama akan gagal. Kelompok tentara kedua memiliki beberapa petarung peringkat 3 di barisan mereka. Mereka maju dikelilingi oleh tentara yang lebih lemah sebagai bentuk perlindungan dari jebakan. Hanya butuh serangkaian langkah lagi sebelum formasi menyala di bawah kaki mereka. Pada saat itu, para prajurit meriam telah disiapkan. Ledakan terjadi dan banyak paku berasap memenuhi medan perang. Namun kubah besar yang terbuat dari udara menutupi seluruh penyerbu, mencegah paku mencapai mereka. Hanya pembudidaya yang terkena ledakan yang terluka atau tewas. Paku tidak berhasil merenggut nyawa. Mereka datang dengan persiapan. Mata Nuh menajam ketika dia melihat seberapa cepat para prajurit menghadapi jebakan yang telah dia dan KT siapkan. Mantra pertahanan itu dengan sempurna melawan ketidakstabilan yang diketahui oleh formasi KT. Mereka tahu aku di sini. Kesadaran itu memaksa Nuh mengubah rencana pertempuran. Buku catatannya muncul dan dia mengirim perintah ke berbagai kapten. Nuh adalah iblis bertudung, ciptaannya telah merenggut banyak nyawa di medan perang di negara Odrea. Juga, dimensi terpisah telah mengungkapkan posisinya. Itu normal untuk mengharapkan bahwa penjajah telah menyiapkan tindakan balasan untuk senjatanya, terutama seseorang seperti kekaisaran yang secara pribadi merasakan kekuatan mereka. Para kapten mengikuti perintah Nuh dan meluncurkan serangkaian mantra lain ke arah kelompok yang masuk. Mereka bersiap untuk kemungkinan jebakan tidak akan bekerja sehingga reaksi mereka hampir seketika. Kubah air muncul lagi untuk menutupi pasukan di tanah. Meskipun saat itu tidak dapat bertahan melawan mantra dari begitu banyak pembudidaya dan akhirnya hancur di bawah serangan mereka, memungkinkan serangan mendarat di tentara. Prajurit peringkat 3 dapat mundur tepat waktu, tetapi mereka yang berada di peringkat kedua dimusnahkan oleh lebih dari 100 mantra yang diluncurkan ke arah mereka. Mereka tidak memiliki harapan untuk bertahan hidup. Prajurit peringkat 3 mundur ke kapal untuk mengatur ulang. Mereka hanya dimaksudkan untuk menyelidiki langkah-langkah pertahanan yang telah dikerahkan HIV. Kerugian itu benar-benar dapat diterima. Menit-menit hening berlalu dalam suasana tegang di pulau itu. Kekuatan tersembunyi HIV sedang menunggu musuh mereka bergerak. Lagi pula, mereka bertujuan untuk mengulur waktu sebanyak mungkin, meskipun kebanyakan dari mereka tidak tahu mengapa. Kemudian, ratusan tentara melompat dari banyak kapal yang berlabuh di pantai. Nuh mengenali hampir 100 kultivator peringkat 3 dan sekitar 600 tentara di peringkat kedua. Pasukan itu hampir bisa menyamai keseluruhan aset manusia dari sekte Chasing Demon dan mereka hanya sebagian kecil dari kekuatan penuh kekaisaran. Pemandangan itu mengecilkan hati. Tentara memenuhi pantai sepenuhnya, menjadi satu-satunya hal yang terlihat di cakrawala. Ayo kita umpan mereka. Nuh memesan melalui buku catatannya.
dia mengharapkan tidak kurang dari negara nomor satu di benua itu dan tidak ragu untuk mengganti taktik pertempuran. Serangkaian mantra diluncurkan sekali lagi oleh kekuatan HIV, tetapi mereka tidak berhasil menembus pertahanan pembudidaya peringkat 3. Sementara itu, mereka melakukan serangan balik dengan mantra mereka sendiri, bola api, peluru dari berbagai elemen, dan petir ditembakkan ke arah para pembudidaya yang bersembunyi. Menyerang telah mengungkapkan sebagian dari posisi mereka dan itu tidak mungkin untuk bertahan melawan banyaknya mantra. Banyak pembudidaya peringkat 2 yang bersembunyi mati di bawah serangan balik itu. Lagi, Nuh memiliki ekspresi dingin saat dia berbicara, memerintahkan mereka untuk menyerang, pada dasarnya meminta mereka untuk mengungkapkan posisi mereka. Namun, dia tidak peduli dan orang-orang di bawahnya tidak berani menentang perintahnya. Pertukaran serangan jarak jauh lainnya terjadi, para prajurit kekaisaran berhasil bertahan dan melakukan serangan balik lagi, membunuh puluhan pembudidaya peringkat 2 dalam prosesnya. Lagi, melihat para prajurit belum berani maju, Nuh hanya bisa memerintahkan untuk menyerang. Hal yang sama terjadi. Para prajurit mempertahankan dan membunuh banyak pembudidaya di peringkat kedua dalam prosesnya. HIV telah kehilangan hampir 100 pembudidaya. Kemudian, Nuh terdiam. Dia menunggu reaksi kekaisaran atas kemenangan kecil itu. Para prajurit kekaisaran tidak membuang banyak waktu, mereka memutuskan untuk maju ketika mereka melihat bahwa tidak ada lagi serangan yang datang. Formasi menyala di jalan mereka, tetapi ketidakstabilan yang terkait dengan mereka tidak dapat menimbulkan banyak kerusakan. Prajurit peringkat 3 itu terlalu siap untuk senjata Nuh. Namun, ketika mereka mencapai titik tertentu, mereka merasa seolah-olah ada beban yang ditambahkan ke tubuh mereka. Garis-garis formasi muncul di tubuh mereka, yang tampaknya semacam jebakan yang membatasi yang memengaruhi gerakan mereka. Nuh melihat bahwa mereka telah jatuh ke dalam jebakan KT dan berdiri, perintahnya bergema di benak para kapten yang berlindung di pulau itu. Mengenakan biaya. Kelahiran Pedang Iblis bab 437 Musuh Lama. KT sangat berbakat di bidang formasi. Dia adalah seorang kultivator panggung yang solid di peringkat ketiga yang telah menghabiskan sebagian besar hidupnya mempelajari formasi yang berhasil diselamatkan oleh sekte tersebut dalam pelariannya dari negara Papral. Dia dapat dianggap sebagai ahli di lapangan. Dia dan Noah telah bekerja sama untuk memasang jebakan di seluruh pulau yang paling berharga, tetapi Noah hanya memberikan ketidakstabilan dan menjelaskan cara kerjanya. Semua hal lainnya telah ditangani oleh KT. Formasi pertama akan bertindak sebagai pemicu ketidakstabilan. Nafas yang terkandung dalam kredit yang mendukung formasi akan digunakan untuk memicu ledakan senjata sekali pakai. Tapi itu bukan satu-satunya tujuan mereka. Ledakan akan membubarkan material yang menyusun formasi di medan perang. Material tersebut kemudian akan menempel pada penyerbu yang tidak sadar dan dapat digunakan oleh mekanisme lain. Bahan-bahannya menyerupai debu yang tidak bisa dibersihkan oleh penyerbu dari pakaian mereka dalam situasi tegang itu. Mereka tidak menyangka debu tersebut digunakan untuk menahan mereka. Garis-garis formasi menyinari tubuh prajurit, mereka beresonansi dengan area tersebut, menerangi formasi lain di tanah. Tiba-tiba, area yang luas dipenuhi dengan garis-garis yang bersinar, memengaruhi para pembudidaya yang telah ternoda oleh debu dengan efek yang mirip dengan mantra area kematian Nuh. Para prajurit dari kekaisaran merasa gerakan mereka terpengaruh. Mereka dengan cemas menoleh ke arah pemimpin mereka, mengharapkan perintah atau solusi untuk situasi yang menyusahkan itu. Namun, para pembudidaya sarang tiba sebelum mereka dapat memutuskan apapun.
Serangkaian mantra yang diikuti oleh kemunculan para pembudidaya yang bersembunyi memaksa para prajurit kekaisaran untuk menunda masalah tentang formasi dan fokus pada pertahanan. Nuh menganalisis medan perang, pasukannya lebih sedikit daripada musuh tetapi, dengan bantuan formasi, keuntungan itu terpengaruh, hampir membawa kedua pasukan dengan kekuatan yang sama. Pikirannya menyimpulkan dengan kecepatan tinggi, dia ingin mengambil tindakan yang paling mempengaruhi pertempuran. Tidak ada gunanya menyibukkan yang terkuat dari mereka dalam situasi ini, jumlah mereka terlalu banyak. Taktik yang digunakan selama penaklukan pulau tidak akan memiliki efek yang sama dengan pasukan yang begitu besar dan menjadi kultivator peringkat 3 yang bertarung di antara kerumunan tidak akan terlalu memengaruhi hasil pertempuran. Juga, ada kemungkinan besar untuk melukai orang-orang di sisinya kecuali dia memutuskan untuk tidak menggunakan bentuk iblis. Aku seharusnya merawat semut saja. Setelah dia memikirkan itu, Noah melompat dari gedung di tempat yang diisi oleh tentara peringkat 2, seekor naga hitam ada di sebelahnya ketika dia mendarat. 20 pedang halus diciptakan di sekelilingnya, bentuk pertama dilakukan di tengah pasukan musuh. Biasanya, pembudidaya peringkat 3 tidak akan membatasi diri untuk merawat mereka yang berada di peringkat kedua, tetapi Nuh tidak peduli pada kehormatan dan harga diri, dia hanya peduli pada kemenangan. Pedangnya mengeluarkan secepat mungkin korosif hitam saat mereka menebas pembudidaya peringkat 2 yang tidak berdaya di sekitarnya. Para prajurit itu melakukan yang terbaik, mereka mengerahkan pertahanan mantra, seni bela diri, dan bahkan beberapa benda bertulisan pelindung. Namun, melawan bentuk pertama Nuh yang didukung oleh gasnya nafas, pedang iblisnya, dan sebagian bentuk iblis, langkah-langkah pertahanan itu ditembus seolah-olah itu adalah kertas. Tentara segera mati di bawah serangan Nuh, Heilong menghancurkan tubuhnya dalam kerumunan, tidak peduli dengan serangan yang mendarat di sisiknya. Nuh mengayunkan pedangnya tanpa henti, tidak ada yang bisa melarikan diri atau bertahan dari serangannya. Korban berjatuhan di pihak kekaisaran, bahkan belum 1 menit pun berlalu tetapi Nuh telah membunuh lebih dari 50 pembudidaya peringkat 2, kekuatan peringkat ketiga tidak bisa diremehkan. Kemudian, Noah merasakan sensasi berbahaya yang datang dari atasnya, dia secara memanfaatkannya menarik Heilong dan menempatkannya di posisi itu untuk memblokir serangan yang masuk. Heilong terkena tombak yang terbuat dari udara terkompresi, sisiknya tertusuk tetapi mereka berhasil menyimpang mantranya, memungkinkan Nuh menghindarinya untuk menghindarinya. Matanya mengarah ke langit, dia melihat seorang tua kultivator dengan rambut putih panjang dan beruang hitam pendek, Nuh dapat mengenalinya. Dia adalah kultivator peringkat 3 yang mencoba membunuhnya di medan perang di negara Odrea. Namun, tingkat kultivasinya tidak lagi berada di tahap gas. Yang berdiri di udara adalah pembudidaya peringkat 3 di tahap cair. Ada masalah yang harus kita selesaikan, iblis berkerudung. Tidak ada kebencian dalam nada suaranya, hanya niat bertarung murni yang terpancar dari kata-katanya. Nuh menatap dengan mata dingin, para prajurit di sekitarnya tidak berani menyerangnya, mereka hanya mundur saat mereka menatap penuh terima kasih pada pria di udara. Heilong diam-diam memasuki tubuh Nuh dan sepasang sayap muncul di belakang punggungnya yang telanjang. Sayap mengepak, Nuh perlahan terangkat ke udara, tatapannya tak pernah lepas dari lelaki tua itu. Dia tidak bisa terus membantai prajurit yang lemah jika seorang kultivator peringkat 3 menyerangnya, lebih baik menangani ancaman terbesar terlebih dahulu. Saya telah mencapai tahap cair dalam beberapa tahun ini sementara Anda langsung mencapai peringkat ketiga,
Saya tidak merasa malu lagi melihat betapa berbakatnya Anda. Pria itu berbicara ketika Nuh mencapai ketinggiannya. Nuh menebak bahwa dia sedang berbicara tentang percobaan pembunuhan di masa lalu. Pertarungan berlanjut di bawah mereka. Pembudidaya yang bisa bertarung di udara sebelum barisan heroik jarang terjadi dan mereka biasanya memiliki beberapa batasan yang menyertakan kemampuannya. Pria di depan Nuh berdiri di atas platform yang terbuat dari udara. Itu adalah elemen mantra angin yang memungkinkannya bergerak di langit tetapi berbeda dengan terbang. Dua tombak muncul di tangan pria itu. Itu adalah mantra yang biasa digunakan pria itu untuk bertarung, tetapi Nuh yakin bahwa dia memiliki semacam kartu tersembunyi. Namun, dia bukan pembudidaya yang sama yang dia coba bunuh di masa lalu. Dia adalah pewaris iblis ilahi, serta pangeran iblis dari sekte iblis pengejar. Tendangan kakinya udara, gelombang kejut bergema di bawah kakinya saat menabrak awan hitam yang mendorong kecepatannya. Pria itu melihat akselerasi Nuh yang tiba-tiba dan mempersiapkan dirinya untuk mengatasi yang akan segera terjadi. Kelahiran Pedang Iblis Bab 438 Perbaikan. Nuh terlalu cepat. Pria itu tidak menemukan kesempatan untuk melemparkan tombaknya karena Nuh mencapai posisinya dalam sekejap. Bentuk ketiga dieksekusi, 6 pedang menjadi satu dan menebas pria itu dengan serangan vertikal ke bawah. Bahaya! Pria itu adalah penyihir peringkat 3, dia secara sadar tahu bahwa dia akan mati jika membiarkan serangan itu mengenai dirinya sendiri. Dia menyilangkan tombaknya di atas kepalanya dalam sikap bertahan di hadapan pedang Nuh yang sangat cepat berbenturan dengan mereka. Kejutan muncul di mata pria itu ketika dia melihat bahwa serangan Nuh memotong tombaknya. Senjata-senjata itu diciptakan dengan mantra. Dia tidak percaya bahwa seni bela diri sederhana mampu menembusnya. Matanya bersinar dengan tekad saat dia mengendalikan salah satu tombaknya dan membuatnya meledak. Nuh terlempar ke belakang karena ledakan itu, tetapi pria itu tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Mantra yang dia gunakan sebagai pijakan telah hancur. Kemampuan halus bentuk ketiga telah memotong platform menjadi dua dan asap hitam yang dikeluarkan oleh serangan itu semakin membuat komposisinya tidak stabil. Nuh tidak menargetkan pembudidayaan panggung cair tetapi pijakannya. Pria itu mulai jatuh, semacam lapisan udara memperbaiki sosoknya, mencegah asap hitam mencapai kulitnya. Nuh berhasil menghentikan dirinya sendiri hanya setelah belasan meter. Tubuhnya telah ditutup oleh Heilong untuk menahan ledakan tetapi beberapa darah terlihat keluar dari mulut dan telinganya. Pertahanan Heilong tidak dapat sepenuhnya memblokir gelombang kejut yang tercipta. Namun, cairan Brett sudah berada di dalam sistem peredaran darahnya. Luka-luka itu sembuh dengan kecepatan tinggi sementara Nuh fokus pada pria yang jatuh itu. Dia tidak terluka oleh ledakan itu. Apakah karena lapisan pelindung itu? Instan dianggap seperti menit oleh Nuh. Energi mentalnya memasuki prasasti di dinding bolanya dan meningkatkan kemampuan analisisnya melalui teknik deduksi ilahi. Bahkan tidak sedetik pun berlalu tetapi Nuh telah mengevaluasi banyak kemungkinan berbeda dan menemukan yang paling mungkin. Angin tidak dapat merusak lapisan itu tetapi seranganku bisa. Jika tidak, dia tidak akan repot untuk bertahan. Saya hanya perlu melanjutkan kalau begitu. Nuh menendang udara ketika dia mencapai kesimpulan itu. Dia langsung terbang menuju pembudidaya yang jatuh sambil mengangkat jari ke arahnya. Sinar hitam ditembakkan dari jarinya dan mendarat di manusia panggung cair yang tak berdaya. Yang terakhir fokus untuk mengaktifkan mantra terbangnya lagi dan tidak bisa memblokir serangan cepat itu. Mantra Darkrai memiliki kemampuan menusuk yang baik.
menembus lapisan angin yang mengelilingi pria itu dan menusuk kulitnya. Meskipun kekuatan dan kecepatannya terkuras untuk melampaui mantra pertahanan itu, serangan Nuh tidak dapat menimbulkan banyak kerusakan karena pria itu mampu menghindari kerusakan fatal dengan memutar tubuhnya untuk membuat sinar mengenai sisi kanan pinggangnya. Hanya luka dangkal muncul di kulitnya. Kemudian, dia melemparkan tombaknya yang lain ke arah pria bersayap yang mendekat. Nuh benar-benar mengabaikan mantra dan berakselerasi, tubuhnya menjadi sangat halus ketika tombak mencapainya, memungkinkan dia untuk melewati mantra dengan aman tanpa mengubah arah. Mata pria itu melebar saat melihat itu dan lebih fokus untuk memulihkan mantra terbangnya. Dia tidak bisa menghadapi Nuh di udara tanpanya. Sebuah platform kecil terbentuk di bawah kakinya tepat sebelum Nuh mencapainya. Pria itu tidak punya waktu untuk membuat lebih banyak tombak dan terpaksa meledakkan lapisan udara di sekitar sosoknya untuk menghentikan serangan Nuh. Lapisan itu memiliki kultivator panggung cair sebagai pusatnya. Ledakannya menciptakan gelombang kejut di sekelilingnya, membuatnya tidak berdaya tetapi mencegah siapapun menyerangnya. Namun, Nuh bukanlah siapa-siapa. Nuh tahu bahwa dia harus terus maju, level yang lebih rendah dari dantiannya tidak memungkinkan dia untuk mengambil jalan yang lambat dan aman. Juga, dia tidak ingin memberi pria itu cukup waktu untuk memulihkan pertahanannya. Itu adalah saat yang tepat untuk memberikan pukulan fatal. Mantra bentuk ethereal tidak dapat dilemparkan berulang kali. Tubuh membutuhkan waktu singkat untuk menstabilkan dirinya sendiri setelah setiap penggunaan mantra. Karena itu, Nuh menggunakan rekan darahnya. Heilong yang marah muncul dan menyelimuti sosok Nuh saat ia menerobos gelombang kejut yang diciptakan dalam ledakan lapisan pertahanan. Sisik tubuhnya hancur tetapi asap hitam yang dipancarkan oleh sosoknya mampu mengurangi sebagian tekanan yang diberikan oleh ledakan itu. Nuh merasa seolah-olah tubuhnya akan pecah di dalam area berbahaya itu. Dia yakin dia tidak akan mampu menahan gelombang kejut itu tanpa bantuan rekannya. Namun, kemampuan regeneratif tubuhnya terus menyembuhkannya dan perlindungan Heilong mencegah serangan fatal mendarat di Nuh. Pria panggung cair merasa putus asa ketika dia melihat naga yang hampir hancur melintasi area mengancam yang diciptakan oleh ledakan mantra pertahanannya dan menerkamnya dengan mulut terbuka. Pria itu baru saja memulihkan pijakannya. Dia ingin memasang kembali lapisan pertahanan sebelum Nuh tiba tetapi yang terakhir tidak memberinya kesempatan itu. Niat bertarung pria itu melonjak. Karena lawan tidak memberinya waktu untuk mempersiapkan pertahanannya, dia hanya akan menyerang. Udara terkompresi di sekelilingnya saat 3 tombak perlahan terbentuk. Pria itu melakukan yang terbaik untuk mengusir naga yang masuk. Namun, dia tiba-tiba merasakan serangkaian tangan mengepal di sekitar jantungnya, darah keluar dari mulutnya saat konsentrasinya pecah. Tombak yang hampir terbentuk menyebarkan udara yang mereka kumpulkan kembali ke dunia saat mereka menghilang sepenuhnya. Sesosok manusia dengan cepat keluar dari tubuh naga ketika tombak menghilang. Nuh mengeluarkan darah dari mulut dan telinganya, tetapi matanya lebih dingin dari sebelumnya saat dia menatap pria yang tak berdaya itu. Apa yang terjadi selanjutnya terjadi dalam waktu kurang dari 1 detik. Heilong menggigit tubuh pria itu dan Noah menebas pinggangnya secara horizontal. Pembudidaya panggung cair dipotong menjadi 2 bagian dan asap hitam yang dipancarkan oleh interior Heilong menghabiskan sisa-sisa kehidupan yang tersisa di tubuh bagian atasnya. Pertempuran hanya berlangsung untuk beberapa pertukaran tetapi Nuh tidak pernah berada dalam posisi pasif sepanjang waktu. Bahkan belum setahun berlalu sejak peristiwa di dimensi terpisah.
Tetapi Nuh sudah mampu menghadapi para pembudidaya panggung cair dan membunuh mereka tanpa melelahkan dirinya sendiri. Kelahiran Pedang Iblis bab 439 kemenangan pertama. Seorang kultivator biasa, bahkan yang berada di peringkat ketiga, hanya memiliki mantra sebanyak itu. Itu adalah sesuatu yang bervariasi sesuai dengan asal dan status kultivator, tetapi umumnya jarang kultivator mana yang memiliki lebih dari 4 mantra yang cocok dengan levelnya. Pria di tahap cair yang baru saja mati telah menggunakan 3 mantra berbeda yang mencakup serangan, gerakan, dan pertahanan. Dapat dikatakan bahwa rangkaian kemampuan bagus untuk seseorang tanpa status tinggi. Namun, Nuh benar-benar memasak kewalahan menggunakan banyak metode dan sedikit kecerobohannya. 5 mantra yang berbeda, 2 seni bela diri peringkat 4 dan sedikit bantuan dari teknik deduksi ilahi memungkinkannya untuk memaksakan kelemahan dalam pertahanan pria itu, yang kemudian dieksploitasi dengan mengorbankan tubuhnya. Nuh dengan senang hati akan menderita beberapa luka jika itu memungkinkan dia untuk memberikan pukulan fatal kepada musuh-musuhnya. Dia telah memilih tubuh yin sebagai metode nutrisi tubuh di masa lalu karena alasan itu juga, itu sangat cocok dengan gaya bertarungnya. Dia juga tidak menggunakan seni bela diri. Saya bertanya-tanya mengapa begitu banyak pembudidaya berpikir bahwa mereka dapat mengalahkan saya dengan mantra mereka. Nuh berpikir sambil mengalihkan pandangannya ke medan perang di bawahnya. Para pembudidaya yang dia lawan akhir-akhir ini tidak menggunakan seni bela diri selama pertempuran, mereka hanya mengandalkan mantra mereka untuk bertarung. Saya menduga bahwa mereka menggunakan metode mereka yang paling kuat untuk menghadapinya karena dia adalah lawan yang merepotkan, tetapi dia masih berpikir bahwa ada hal lain. Mungkin itu terkait dengan level mereka, mantra hanya lebih kuat dari seni bela diri, menyia-nyiakan Brett pada yang terakhir mungkin tampak tidak berguna ketika mereka adalah penyihir peringkat 3. Ada juga kemungkinan lain. Nuh tidak pernah menyerah pada seni bela dirinya karena elemen bayangannya membuat mereka sedikit lebih kuat dari yang lain dan karena kemampuannya berpasangan sempurna dengan mereka. Metode penempaan elemental memungkinkannya untuk membuat senjata yang sangat mengancam dan bentuk iblis melemahkan sebagian semua serangannya. Menggunakan seni bela diri memungkinkan Nuh melakukan serangan tanpa henti yang tidak menghabiskan banyak energi. Untuk seseorang dengan bakat kegelapan, menemukan cara untuk melestarikan nafas dan energi mental adalah suatu keharusan. Medan perang kacau. Pasukan kekaisaran dilemahkan oleh formasi KT, tetapi mereka lebih dari sekadar pembudidaya HIV. Mereka berhasil mempertahankan posisi mereka bahkan dalam situasi yang tidak menguntungkan itu. Korban berjatuhan di kedua sisi, jelas bahwa kepulauan itu akan sangat melemah setelah pertempuran pertama itu. Nuh memutuskan untuk melanjutkan pembantaian kultivator peringkat 2. Dia hanya perlu menggunakan bentuk pertama dan Heilong untuk menghadapi mereka. Dia bisa terus melawan mereka bahkan jika dia baru saja membunuh seorang kultivator dalam tahap cair. Segera setelah Nuh terjun kembali ke medan perang, beberapa tekanan dilepaskan dari pembudidaya peringkat 2 di sisinya. Itu memungkinkan mereka untuk membantu mereka yang berada di peringkat ketiga. Mereka mungkin jauh lebih lemah tetapi mereka masih bisa memaksa prajurit peringkat 3 dalam posisi pasif jika mereka bergabung dengan pasukan mereka. Seekor nyamuk jelas lebih lemah dari seekor naga, tetapi jutaan dari mereka mungkin bisa menembus sisiknya. Hal yang sama dapat diterapkan pada pembudidaya. Tidak ada pembudidaya peringkat 2 yang mampu mengalahkan seseorang di peringkat ketiga, tetapi ratusan dari mereka dapat memaksa prajurit di peringkat ketiga untuk fokus pada pertahanan.
Sedikit demi sedikit, para prajurit kekaisaran mulai didorong mundur karena semakin banyak pembudidaya peringkat 2 dapat dengan bebas memfokuskan mereka. Nuh melanjutkan pembantaiannya sendiri. Para prajurit di peringkat kedua melakukan yang terbaik untuk melarikan diri, tetapi korban tidak dapat dihindari terhadap seseorang di peringkat ketiga. Kerugian kekaisaran meningkat, jumlah prajurit perlahan menyamai para pembudidaya sarang sampai mereka menjadi lebih sedikit dari mereka. Mundur! Sebuah perintah diteriakkan dari kelompok prajurit peringkat 3. Mundur! Mundur! Prajurit lain menggemakan perintah itu, pasukan kekaisaran dengan cepat meninggalkan medan perang untuk kembali ke posisi aman mereka di atas kapal bertulisan. Para pembudidaya sarang melakukan yang terbaik untuk membunuh sebanyak mungkin tentara yang mundur dan berhasil mengurangi jumlah mereka lebih jauh sebelum mereka mencapai kapal. Pertempuran di pulau itu berakhir dengan kemenangan bagi pasukan organisasi bawah tanah. Para pembudidaya tidak berani mengejar tentara di kapal. Keunggulan teritorial itulah yang membawa mereka pada kemenangan. Mereka tidak akan mengambil risiko menyerang kapal dan memberikan keuntungan itu kepada musuh mereka. Berkumpul kembali. Bantu yang terluka, pulihkan jebakan. Tidak ada yang perlu dirayakan, ini hanya satu pertempuran. Bawakan aku laporan dengan situasi pulau lain. Perintah Nuh bergema di pantai. Menekan tangisan kemenangan para pembudidaya di sekitarnya. Pertempuran itu sangat sengit dan mereka telah menderita banyak kerugian, tidak ada gunanya merayakannya karena penjajah masih berlabuh di pantai mereka. Kami memaksa mereka mundur pada pertempuran pertama, kami mungkin bisa membuat mereka kembali ke benua pada pertempuran kedua atau ketiga. Kita tidak akan bisa selamat dari gelombang bala bantuan lainnya. Nuh tanpa ekspresi saat dia memeriksa kerugian di sisinya. Dia tahu bahwa, dengan keunggulan teritorial, Hiv mungkin bisa bertahan melawan gelombang bala bantuan pertama itu. Namun, itu akan keluar dari perang dengan sangat lemah, itu tidak akan memiliki peluang melawan serangan lain dari benua itu. Kekuatan gabungan dari organisasi bawah tanah bisa menandingi Royals atau Dewan di masa lalu, tetapi uji coba tanah warisan dan penaklukan pulau-pulau pinggiran hampir membagi dua kekuatan mereka. Menempatkan mereka jauh di bawah kekuatan pusat negara-negara tersebut. Sebuah laporan dengan cepat disampaikan di tangan Nuh, itu menggambarkan hasil dari pertempuran itu dan situasi di pulau lain. Lebih dari 100 pembudidaya peringkat 2 dan sekitar 25 di peringkat ketiga mati di pulau ini sementara musuh telah kalah jauh lebih banyak dari kita. Nuh membaca isi lembaran di tangannya sebelum mengirim pesan mental melalui buku catatannya. Masih ada pertempuran yang sedang berlangsung di beberapa pulau lain. Nuh akan mengirim bala bantuan untuk menyegel hasil dari pertempuran itu. Kelahiran Pedang Iblis Bab 440 Reorganisasi. Organisasi bawah tanah berhasil selamat dari pertempuran selama hari pertama dan berhasil mempertahankan pulau-pulau pinggiran. Namun, mengatur ulang pasukan merupakan masalah. 3 pulau tempat pasukan benua menyerang telah menyaksikan pertempuran sulit dengan banyak korban di kedua sisi. Tetapi masalah terbesar datang dari medan perang lain. Hiv memahami sekitar 90 pulau, jumlah itu diperlukan untuk benar-benar mengisolasi kepulauan itu. Bahkan tidak ada satu pulau pun yang bisa hilang atau pengaturan teknik penyalinan akan terhalang. Para pembudidaya di pulau-pulau lain itu harus menghadapi serangan dari organisasi hukum. Sarang memiliki lebih banyak aset manusia daripada mereka, tetapi mereka juga memiliki lebih banyak musuh untuk dihadapi.
Mempertimbangkan bahwa sekitar 250 pembudidaya peringkat 3 harus dikerahkan untuk menghadapi kekuatan benua, tidak banyak pasukan kuat yang tersedia untuk pulau-pulau lain. Namun, dengan banyaknya jebakan yang dipasang oleh pasukan gabungan HIF dan sifat hati-hati dari organisasi hukum, pulau-pulau itu berhasil dipertahankan. Benua dan organisasi hukum tidak tahu bahwa sekte Chasing Demon telah mendapatkan akses ke teknik penyalinan, mereka bahkan tidak menyadari bahwa teknik yang melawan akal sehat seperti yang ada. Itu sebabnya mereka lebih suka mengambil pendekatan yang lambat dan aman daripada melakukan serangan dengan kekuatan penuh. HIF memiliki lebih sedikit pasukan dan tidak bisa berharap bantuan bala. Benua berpikir bahwa itu bisa perlahan menguras pasukan HIF dan akhirnya menunggu lebih banyak bala bantuan jika masih tidak bisa merebut kembali pulau-pulau yang direbut. Nuh menatap dengan mata dingin ke kapal-kapal yang agak jauh dari pantai. Suasana di pulau itu tegang, terutama setelah perintah para tetua. Seminggu telah berlalu sejak pertempuran terakhir. Saat manusia HIF telah bekerja dengan kecepatan penuh untuk mengatur ulang diri mereka sendiri dan memperbaiki atau menyebarkan jebakan dan formasi. Mereka tidak tahu kapan serangan berikutnya akan datang, jadi lebih baik bersiap-siap. Kapanpun. Kita memiliki kurang dari 40 pembudidaya peringkat 3 untuk mempertahankan sisi ini, pertempuran berikutnya akan membuat kita tidak berdaya. Nuh berpikir ketika dia menganalisis kekuatan yang tersisa di pulau yang ditunjuk untuk dia pertahankan. Banyak pembudidaya di peringkat ketiga tewas dalam gelombang serangan pertama, meninggalkan banyak pulau dalam situasi tak berdaya. Penggarap harus dikerahkan di sana untuk menutupi medan perang itu, tetapi HIF sudah menggunakan semua aset manusianya. Itu hanya bisa merelokasi pembudidaya yang dikerahkan di 3 medan perang penting untuk mengisi kembali jajaran pulau lain. Tentu saja, relokasi itu melemahkan kekuatan yang harus dihadapi pasukan benua, memaksa berbagai organisasi bawah tanah mengambil langkah drastis untuk meningkatkan kecakapan pertempuran mereka. Nuh menoleh ke arah ratusan pemuda kaku di kejauhan di belakangnya. Mereka adalah pembudidaya peringkat 1 yang memiliki lautan kesadaran peringkat 1. HIF telah memutuskan untuk mengerahkan bahkan aset terlemahnya untuk sedikit meningkatkan pertahanan di pulau-pulau itu. Juga, sekte Chasing Demon dengan rela mengungkapkan sejumlah besar senjata bertuliskan yang diambil Nuh dari dimensi terpisah. Nuh tidak tahu kesepakatan macam apa yang telah dicapai oleh para tetua dari berbagai cabang sarang, tetapi dia dapat melihat bahwa sebagian besar pembudidaya menggunakan senjata bertulisan baru. Tampaknya tidak masalah dari organisasi mana mereka berasal. Berharap pasukan semut yang dilengkapi dengan baik dapat membawa kita ke kemenangan agak terlalu putus asa. Kurasa setidaknya teknik penyalinan hampir selesai. Itulah satu-satunya alasan yang dapat dipikirkan Nuh ketika dia melihat senjata yang dia tinggalkan di inventaris digunakan secara bebas oleh para pembudidaya yang tergabung dalam organisasi yang. Perang dan mayat adalah fondasi sebuah negara. Sarang akan mengalami kelahiran kembali jika selamat dari kesengsaraan ini. Nuh menutup matanya saat dia menghela nafas secara internal. Dia ingat perjuangan yang dia alami ketika dia adalah seorang kultivator peringkat 1 yang sederhana. Dia tahu perasaan tidak berdaya melawan keputusan orang-orang yang mengendalikanmu. Itu sebabnya mengamankan kepulauan sangat penting dalam pikirannya. Dunia ini dipenuhi oleh monster dan makhluk luar biasa. Ada batas seberapa banyak seseorang bisa lepas dari pandangan mereka. Bukan untuk cinta, atau rasa hormat, atau kehormatan, atau kepemilikan. Saya harus melawan pertempuran ini untuk diri saya sendiri, untuk meletakkan dasar saya menuju peringkat yang lebih tinggi.
Nuh menguatkan tekadnya dengan pengingat itu. Bukannya dia tidak menyukai sekte Chasing Demon, dia telah berkembang sangat cepat di lingkungannya dan dia juga dapat mengambil warisan iblis ilahi berkat itu. Namun, Nuh selalu menempatkan kekuatan pribadinya di atas segalanya. Mengejar kekuatan telah menjadi dorongan terkuat dalam kehidupan keduanya. Dia akan memikirkan kesejahteraan sektenya hanya setelah dia mengamankan posisinya. 1 minggu lagi berlalu. Keheningan yang mencekam memenuhi pulau-pulau pinggiran Nusantara saat pasukan sarang menunggu serangan berikutnya ke benua dan organisasi hukum. Hanya Nuh yang merasa senang setiap detik yang berlalu tanpa tanda-tanda serangan. Kemudian, suara mendengung mencapai pikirannya, sebuah pesan yang mengatakan bahwa kapal-kapal di dekat pantai sedang mendekat bergema di dalam lingkup mentalnya. Nuh tidak berkultivasi pada masa itu, dia ingin berada dalam kondisi puncaknya sebelum pertempuran. Dia duduk diam dalam posisi bersila dengan mata terpejam. Dia menggunakan waktu itu untuk mempertajam pikirannya sebanyak yang dia bisa dan memutuskan peran apa yang akan dia mainkan dalam pertempuran berikutnya. Kapal mencapai pantai ungu dan Nuh membuka matanya sebelum berdiri dan mengirimkan perintah melalui buku catatannya. Serang kapal perintah Nuh bergema di benak para pembudidaya di pulau itu. Semburan lampu warna-warni melesat dari tanah dan mendarat di kapal yang berlabuh. Prasasti di lambung kapal menyala dan bersinar dengan warna perak, membentuk lapisan perak besar di sekeliling kapal. Mantra para pembudidaya hiv hanya bisa mendarat di lapisan pelindung itu. Cahaya perak yang dipancarkan oleh perisai itu menangkis serangan tanpa peduli seberapa banyak mereka. Tidak ada gunanya, seperti yang diharapkan. Nuh berpikir ketika dia memerintahkan untuk menghentikan serangan jarak jauh dan menunggu bentrokan frontal, pertempuran kedua untuk menguasai kepulauan telah dimulai.